Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Disti dengan NPM 233510759. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tutorial dasar dari VGS. Jadi sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit dari pengenalan dan sejarah tentang VGS. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui kenapa kita membutuhkan framework. Jadi, alasannya itu yang pertama, dapat meningkatkan kecepatan pengembangan. Jadi, framework itu menyediakan alat dan template yang sudah siap pakai, mengurangi waktu menulis kode dari nol. Kemudian menjaga kualitas kode. Framework membantu memastikan kode yang ditulis lebih terstruktur dan mudah dikelola, meningkatkan kualitas keseluruhan aplikasi. Kemudian meningkatkan keamanan, yaitu framework seringkali sudah dilengkapi dengan fitur keamanan standar, mengurangi potensi kerentanannya, dan kemudian standarisasi dalam pengembangan. Dengan menggunakan framework, tim pengembang akan mengikuti aturan dan pola yang sama, membuat kode lebih konsisten. Mempermudah kolaborasi tim. Jadi framework itu memudahkan kerja tim karena semua anggota tim itu menggunakan struktur yang sama, yaitu menghindari perbedaan gaya penulisan kode. Kemudian dukungan dan komunitas. Framework populer memiliki komunitas besar yang dapat memberikan dukungan serta update dan perbaikan secara rutin. Kemudian untuk sejarah Vue, yaitu Vue.js atau lebih biasa dipanggil Vue, dia bawah Vue adalah front-end framework open source. Jadi pertama kali dibuat oleh Evan You dan sekarang dimaintain oleh Evan You dan juga core team member atau contributor. Kemudian Vue.js itu pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 2013 dan sekarang menjadi salah satu front-end framework yang populer. Kemudian untuk komponennya, saat belajar Vue, kita harus terbiasa dengan istilah komponen. Jadi apa sih komponen itu? Nah, komponen adalah kumpulan kode yang bisa digunakan secara independen. Komponen itu bisa berisikan satu atau lebih HTML elemen. Kode JavaScript dan CSS tidak ada aturan harus seberapa kecil atau besar sebuah komponen. Jadi anggap saja seperti membuat function. Kita bisa membuat function yang besar atau kecil. Karena tujuan function itu adalah agar bisa digunakan secara berulang-ulang. Begitu juga tujuan dari komponen. Kemudian ekosistem. Vue mengembangkan ekosistemnya sendiri. Berbeda dengan React, di mana banyak sekali pihak di luar React yang mengembangkan ekosistemnya. Vue sendiri mengembangkan ekosistemnya sendiri, seperti contohnya Vue Router, Pinia, atau State Management. Bahkan, core team dari Vue sendiri banyak mengembangkan tool di luar ekosistem Vue seperti Vite dan Vitess. Keuntungannya adalah integrasi antar ekosistemnya jadi lebih baik karena dikembangkan oleh tim yang sama. Jadi kekurangannya ekosistemnya jadi tidak sebesar seperti React. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menginstalasi Node.js. Yang pertama itu yang harus kita lakukan itu adalah membuka browser terlebih dahulu. Di sini tinggal cari saja Node.js, sudah ada. Kemudian di sini bisa kita klik yang ini, boleh. Nah, di sini sudah ada nih download Node.js. Nah, dalam kurung LTS. Jadi tinggal diklik aja. Kemudian nanti dia akan mengunduh dan tinggal tunggu saja. Nah, kebetulan karena saya sudah ada Node.js, jadi saya tidak perlu mengunduhnya lagi. Nah, setelah nanti diunduh, selesai mengunduh, nanti dia ada kayak langkah-langkah dari Node.js-nya itu nanti di next kan saja, di next. Terus kalau ada disuruh checklist, checklist kan saja, ikuti aja. Kemudian nanti sampai di finish, kemudian nanti dia akan menginstal gitu. Kemudian setelah kita menginstal, kita bisa langsung untuk membuat folder. Pertama itu kita bisa langsung ke file explorer saja. Kemudian saya akan masuk ke data day, dan di sini saya akan buat saja folder.
Ini namanya adalah pertemuan saya enterkan saja, kemudian kita klik. Di sini sudah ada halaman kosong, jadi kita langsung masukkan ke CMD nya seperti ini ya. CMD dari masuk. Nah, ini saya akan mengecek apakah sudah terinstall atau belum Node.js nya dengan cara menggunakan perintah node di sini. Nah, sini sudah berarti sudah terinstall versi 2.14. Kemudian di sini kita akan masukkan perintah lagi, yaitu dengan cara npm create seperti ini ya. Oke, lalu kita enterkan. Nah, di sini kita bisa mencari, maksudnya itu kayak membuat nama project. Saya kayak membuat namanya apa gitu, bebas. Saya pertemuan aja. Saya tadi ini bebas ya, kalau membuat ini. Nah, di sini buat lagi, tapi tidak boleh pakai spasi. Nah, di sini kita ada namanya select a framework. Jadi di sini ada vanilla, Vue, React, Lead, dan lain-lain. Karena kita akan menggunakan Vue. Kemudian sini kita ada select variant, ada TypeScript, JavaScript, ada Visual View Starter, Index. Kemudian kita buat yang JavaScript. Setelah itu akan tampil seperti ini ya. Jadi terdapat 3 perintah seperti cd4, npm install, npm run. Jadi kita ketik aja sih cd pertemuan, yang ketik aja, ikuti aja yang ini, enter, kemudian masuk ke npm install. Ini kita tunggu aja ya, kita bisa tunggu karena ini untuk menginstal ya. Sini dia lagi proses installnya. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita masuk aja ke npm atau kita ketik aja rundev, ikuti saja arahan ini, saya enterkan dan kita tunggu lagi. Oke, nah di sini sudah ada localhost. Nah, ini kita kontrol klik kiri kayak gini. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil. Baiklah, saya akan lanjut yaitu menjelaskan apa itu text interpolation. Jadi, text interpolation itu merupakan salah satu hal yang biasa dilakukan di template. Jadi, biasanya mengambil data teks untuk ditampilkan. Jadi, kemudian view menggunakan sintak kurung awal double atau mustache untuk mengakses data dari komponen. Text interpolation juga akan menampilkan teks plain, bukan teks dalam bentuk HTML. Baiklah, saya akan lanjut saja untuk membuka Visual Studio Code-nya. Kemudian kita cari folder atau open folder ya. Open folder yang setelah saya buat tadi itu adalah namanya pertemuan 4 ini yang sudah saya buat. Nah, di sini kan adalah bagian dari struktur pertemuan 4. Nah, jadi ini bagiannya. Ada aset, ada komponen. Nah, di komponen ini nih ada
Hello World View sama App View. Nah, disinilah bagian yang akan kita setting kedua ini. Nah, terutama kita buat untuk bagian App View-nya, yaitu harus kita klik script, kemudian setup ini, kita kecil ya, kemudian import hello world from titik slash component slash lagi hello world view. Nah, kemudian kita enter lagi. Untuk kita akan membuat bagian script, maksudnya bagian template. Kita buat di sini, kita buat template hello world nah, kemudian ini adalah bagian dari codingan yang ada di app view seperti ini. Kemudian lanjut aja ke bagian hello world-nya, ini masih kosong ya, jadi kita akan membuat codingannya. Nah, ini merupakan codingan dari app view, dan kemudian kita lanjut aja ke bagian hello world view-nya. Di sini masih kosong, jadi di sini kita harus coding lagi, yaitu hampir sama ya dengan yang tadi itu. Kita buat script, kemudian setup juga, import, kita kasih spasi, import. Sini ada ref, hello world. Jangan lupa kita buat form. Ini. Nah, kemudian lanjut konsol titik info. Lalu jangan lupa titik koma. Nah, jadi codingannya termasuk simple aja, nggak usah banyak. Jadi ini adalah codingan untuk bagian hello world view-nya. Jadi setelah itu kita coba tes apakah berhasil atau tidaknya. Kita masuk ke localhost. Jadi sudah di sini kosong dan tidak terjadi error gitu. Nah, jadi ini merupakan folder struktur dari pertemuan 4 yang sudah saya buat tadi. Di sini terdapat komponennya, itu adalah hello world view sama app view. Dan bagian komponennya bagian yang akan kita setting ya. Nah, pertama untuk bagian app view-nya, kita akan buat saja script. Nah, untuk bagian app view-nya,
Kita akan buat saja script. Saya ada script. Set. Nah, seperti ini. Oke, sini import. Hello world. Home. Kemudian sini tanda ini. Component. Here. Kemudian selanjutnya itu kita buat bagian bawah sini. Untuk template-nya itu kita buat hello world juga. Sudah. Nah, kemudian untuk bagian hello world view, ini kan kosong nih. Nanti kita harus membuat perintah atau mengetik codingan. Itu hampir sama ya dengan itu script setup script setup. Salah. Nah, jadi ini adalah bentuk dari codingan di bagian app view ya yang telah saya buat. Kemudian masuk lagi ke hello world view-nya. Ini kan kosong nih, masih kosong, berarti kita harus mengetiknya lagi ya. Codingannya hampir sama sih dengan yang sebelumnya. Sejarah. Jangan lupa titik komanya. Kemudian di bawah sini buat console info. Console titik info.
hello. Nah, cuman segini aja, cuma sedikit aja. Jadi ini adalah bentuk dari codingan di bagian hello world view. Nah, sekarang lanjut ke bagian form buildingnya, yaitu digunakan untuk memodelkan setiap inputan menjadi value dari variabel. Baiklah, di sini lanjut aja ke bagian hello world-nya. Di sini kita tambahkan untuk variabel reaktif, yaitu const hello sama dengan ini untuk hello world-nya, maaf, hello view-nya. Kemudian kita jangan lupa titik komanya, kemudian langsung lagi untuk insert input. Ini untuk form binding ya, sini. Oke, kemudian masuk ke bagian template-nya, yaitu kita buat header. Kelas 1 itu header, class sama dengan hello, sama hello, lanjut lagi. Nah, kemudian div, kita buat if sudah. Kemudian kita masuk lagi untuk menginput, yaitu di bagian sini. Input ini model sama dengan input. Kemudian this folder sama dengan dan Anda pengawal 2 kali user input. Kemudian jadi ini codingannya ini. Nah, sini kan sudah ada nih. Coba kita tes ngetik apakah muncul. Misalnya kita buat Cynthia
muncul kan nama saya di sini, Cynthia di sini. Berarti uh, berhasil codingannya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah event listener. Event listener dalam VGS memiliki fungsi yang menunggu dan merespon peristiwa yang terjadi pada halaman web. Peristiwa tersebut dapat berupa aktivitas pengguna seperti mengklik atau mengulir halaman web. Nah, kita langsung aja buka Virtual Studio Code-nya. Nah, di sini bagian binding tadi kan uh, masih di tempat hello world.view-nya. Kita tambahkan di sini ada ya buat seperti ini sama dengan web. Jadi saya ini kita untuk ngetes aja ya. Ini nah, jangan lupa titik komanya. Kemudian di bagian yang akan kita tambahkan itu adalah bagian template-nya. Di bagian template-nya kita tambahkan di sini nah Nah, dan kemudian untuk bagian yang harus ditambahkan itu ada di bagian template-nya, yaitu kita tambahkan aja di sini ya, sekarang ini if uh, ini bagian sini if kemudian dan ini bagusnya seperti ini. Nah, coba buat seperti ini. Nah, yang terus di bagian sini ada button. Nah, ini untuk ya tombol ya, buat klik. Oke, sama dengan ini buat aja di tes setelah diubah. Oke, kemudian buat sini cek. Iya, jangan lupa tanda seru ya. Kemudian di bagian sini kita kasih turun. Emas berubah. Kemudian sini mati. Emas.
Ya. Nah, kemudian untuk di bagian template, sini, tempelkan saja. Kita buat if. Kemudian di sini huruf awalnya ada dua, buat s ini. Oke, lanjut kita enterkan saja. Kemudian buat untuk tombolnya itu button. Kemudian buat di sini klik, terus dikasih sama dengan seperti ini. Kemudian lanjutnya sama dengan seperti ini, buat s sama dengan s off s ini seru. Lanjut kita kasih untuk tanda seperti ini. Ya di sini ini. Kemudian lanjut lagi, tambah button selanjutnya, button. Kemudian sini klik sama dengan hampir sama ya. Sini tulisannya alat ini sama aja sih sebenarnya, terus tapi beda sedikit. Lalu diklik seperti ini, tempat tanda seru. Kemudian buat di sini kayak tadi, klik aku. Untuk bagian template-nya sudah jadi cuma seperti ini aja. Nah, selanjutnya itu adalah atribut binding. Nah, apa sih atribut binding itu? Jadi atribut binding dalam PGS adalah pengikatan data ke atribut HTML. Nah, atribut binding itu memungkinkan nilai atribut diubah secara dinamis. Maksudnya untuk mengikat data adalah seperti memanipulasi class dan style suatu elemen. Jadi dapat menggunakan v-bind atau titik dua seperti ini untuk menetapkan nilai string secara dinamis. Nah, mari kita coba saja di Visual Studio Code-nya. Nah, kita sudah masuk ke dalam Visual Studio Code. Jadi ini masih di tempat yang sama, yaitu di komponen hello world.view. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan atribut binding ya. Jadi di sini hal yang harus ditambahkan tuh di bagian ini. Di bawah button ini kita tambahkan itu adalah div. Div nah titik dua style ini sama dengan
color. Jangan lupa ditambahkan, maaf, seperti yang salah. Ya, dia di sini color. Color untuk warna, titik dua lagi, yaitu warna, kemudian koma, menggunakan font ini, wait, dua lagi, kemudian tebal, kemudian ini masuk sini, keluar dari kurung apa, buka kurung, kurung terawalnya, masukkan ini, jadi kehapus. Kemudian lanjut lagi ke bagian kita tambahkan kurungnya yang berawalnya 2 kali, itu seperti tadi tes. Baiklah, jadi ini merupakan contoh dari codingan attribute binding di bagian button. Kemudian saya akan menambahkan di bagian scriptnya lagi. Kita tambahkan juga cons warna dengan red, blue, warna biru. Kemudian fonts tebal sama dengan red, yang kita buat bold. Oke, tebal. Jangan lupa titik koma. Saya akan mencoba melihat outputnya. Nah, sini sudah ada warna biru di canvas. Dan diklik aja change global. Kita coba. Nanti selanjutnya itu ada conditional rendering. Jadi apa sih conditional rendering itu? Jadi saat kita membuat komponen, kita pasti akan sering sekali menambahkan suatu kondisi ya. Seperti misalnya jika kondisi terpenuhi, maka komponen atau elemen akan ditampilkan. Jika tidak, maka komponen atau elemen tidak perlu ditampilkan. Jadi Vue itu menyediakan banyak direktif untuk melakukan conditional rendering. Ada if untuk kondisi if, else if untuk kondisi else if, dan else untuk kondisi else. Kita bisa ditempatkan di template atau elemen pada HTML. Jadi coba kita masukkan saya ke Visual Studio Code-nya lagi. Nah, di sini tetap sama ya di work.view. Kemudian bagian yang akan ditambahkan itu adalah bagian template. Enterkan saja di bagian sini. Kemudian kita masukkan untuk nah, kita masuk bagian nah, jadi yang dimasukkan adalah di bagian template. Kita enterkan saja, kita masukkan mau untuk menginput ya, input model gitu sama yang kayak di atas ini.
smart input type. Ini sudah ada model input type sama dengan misalnya mau buat text, misalnya mau buat usia, kemudian di sini text sudah ada, itu bisa ikut aja sama dengan masukkan usia anak. Kemudian lanjut lagi untuk pertanyaan lalu masuk ke div. Di sini kita tekan siap saya kemudian kita sekali lagi untuk if-nya sama dengan usia, misalnya kayak di atas 17 tahun seperti ini. Anda masih banyak penting. Nah, ini kan sudah ada if-nya ya kan. Jadi kurang dari 17 itu Anda masih anak-anak. Kemudian kita lagi untuk yang selanjutnya itu adalah else. Kita buat sini, wah sini ada yang kurang nih ternyata. If ini, kemudian sini untuk kesini udah benar. Untuk selanjutnya itu di sini sudah ada, kita tinggal aja. Nah, sini tinggal ubah aja ya sesuai yang ini. Aktif kita coba lagi mouse else if itu sama dengan
ya. uh, ini di sini. Soalnya dia kayak lebih dari 17 tahun ya sini. Itu dia di sini bebas main game. Bisa nih, kan mana sih, anda sudah dewasa. Ya kita lihat lagi. Baik di sini ini sudah ada tampilannya ya. Yang sini terus tapi ada yang sama seperti ini. Baiklah, saya sudah berhasil menyelesaikan codingannya yang tadi sudah ada yang error, dan saya akan melihat hasil codingannya, hasil outputnya maksudnya. Sini kita coba buat nama saya Cynthia, dan kita masukkan untuk umurnya, misalnya saya mau 20 tahun, dan kita klik bila sudah tua di sini. Kita coba cek Anda sudah dewasa. Nah, pasti output. Jadi seperti ini hasil outputnya. Setelah saya buat dari semua modul yang telah saya jelaskan. Jadi itu saja dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, maaf. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.